Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita pernah atau siapapun mungkin pernah merasakan begitu pernah kita itu dinasihati oleh orang lain, tapi ternyata kita sulit untuk menerimanya. Pernah atau tidak Pak? Ini ada orang yang dia itu dinasihati kebenaran-kebenaran, diberikan nasihat kebaikan-kebaikan, dan itu jelas-jelas bukan perbedaan pendapat, bukan ikhtilaf antara ulama itu satu yang hak dinasihati, tapi ternyata orang tersebut masih saja mencari-cari alasan untuk mencari kebenaran. Hati-hati hari ini kalau kita ternyata termasuk orang yang tersebut, na'udzubillah, subhanallah, jangan-jangan bibit-bibit qaswatul qalb itu sudah ada dalam diri kita. Tatkala seseorang diberikan tausiah, diberikan nasihat yang baik, diberikan sesuatu hal yang baik, dan ternyata dia masih mencari-cari kebenaran untuk menolak nasihat tersebut, hati-hati. Jangan-jangan itu termasuk penyakit yang namanya qaswatul qalb, penyakit kerasnya hati. Maka hati-hati hari ini. Dan tatkala seperti itu, orang yang mampu, orang yang masuk dalam kategori ini, penyakitnya bisa jadi menjadi yang namanya ujub. Apa itu ujub? Ujub ini adalah orang yang dia sombong, yang dia bangga diri, memuji diri sendiri. Maka dikatakan bahwa fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah memuji dirimu sendiri, Allah lebih mengetahui dan cenderung kepada yang takwa. Maka hati-hati. Penyakit ujub, penyakit bangga diri, ini adalah penyakit warisannya iblis. Iblis terlempar dari surga itu karena apa? Karena dia punya penyakit apa? Ujub, bangga diri. Apa kata iblis? Iblis punya penyakit ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Hati-hati hari ini. Kalau tatkala kita hari ini merasa lebih baik daripada kelompok lain, hari ini kita merasa lebih baik daripada yang lain, lalu siapa yang paling baik kita? Yang lain bagaimana? Yang lain salah. Hati-hati. Ini yang bisa menjadi penyebab seseorang itu menjadi qaswatul qalb. Iblis dilaknat. Ini karena apa? Karena memang punya penyakit hati. Dan hati-hati, para ulama mengatakan ciri-ciri penyakit hati, kita tidak usah mencela orang lain, lihat diri kita. Mari bermuhasabah, mari introspeksi diri. Ciri-ciri penyakit hati, kata para ulama juga mengatakan, kita lihat dalam diri kita ada tidak? Ini pertama, orang yang memang dia itu punya penyakit hati, pertama selalu menolak kebenaran. Kalau saja kita selalu menolak kebenaran-kebenaran yang itu sudah sesuatu yang hak, itu sudah qat'i, tapi kita masih mencari-cari alasan untuk menolak, maka hati-hati, jangan-jangan kita sedang terkena virus yang namanya penyakit hati. Jangan-jangan kita sudah mulai kena virus yang namanya qaswatul qalb, menolak kebenaran. Kita cari kebenaran, bahkan hati-hati. Kadang-kadang kita mencari dalil-dalil untuk mencari kebenaran. Jangan salah. Kadang-kadang ada orang-orang itu mencari dalil-dalil untuk menguatkan argumen-argumennya, tapi padahal mereka itu sendiri apa? Dalil-dalil itu hanya rohyu, akal-akal mereka saja. Hati-hati kali. Ya, contoh orang-orang liberal itu yang menganggap mereka semua agama adalah sama, semua agama akan masuk surga. Itu mereka memakai dalil apa? Dalil Quran yang mereka pakai, tapi semau mereka. Salah satunya mereka pakai dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata mereka, mereka tafsirkan ini semua mereka, semuanya orang Yahudi, orang beriman, alladzina amanu, orang yang beriman, orang Yahudi dan orang Nasara dan kaum Sabiin. Kaum Sabiin yang diartikan sama mereka
Mereka tidak perlu bersedih hati, mereka tidak perlu takut. Ini menjadi pembenaran bagi mereka. Semua itu sama. Hati-hati. Dan orang-orang yang punya penyakit qaswatul qalb ini kadang-kadang mereka begitu. Mereka keras. Diberikan nasihat, mereka akan cari dalil-dalil untuk apa? Mencari pembenaran dari dalil itu. Jadi orang yang punya penyakit qaswatul qalb ini akan sulit untuk disembuhkan. Hati-hati hari ini. Bahkan orang-orang yang seperti ini mereka akan terus mencari, bahkan cenderung untuk menyalahkan. Hari ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Dan hari ini banyak orang-orang yang terindikasi terkena penyakit qaswatul qalb itu. Bapak dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah saat saya belum berada di Bandar Lampung, saat saya masih mondok di luar, saat saya berdiskusi dengan seseorang yang berpaham kejawen, paham seolah-olah paham, dia katakan begini, kalau kami ngaji alif itu lama sekali. Alif kenapa bisa di fathah? Alif kenapa bisa di kasrah? Alif kenapa bisa di dhammah? A, I, U, babibu, tatitu. Dia akan ngaji huruf per huruf itu. Tapi apa? Kelihatannya logikanya masuk akal, tapi berantakan semuanya. A, I, U kata mereka. Aku ini urip. Aku ini hidup. Dia cari dalil-dalil Al-Quran yang sesuai dengan sepemahaman dengan mereka. Kelihatannya masuk akal. Apa? Orang hidup, oh makhluk hidup. Apa? Dicari dalil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Orang hidup itu tujuannya untuk beribadah. Ini untuk beribadah. Orang hidup ini. Maka hati-hati hari ini. Lalu babiku, apa itu babiku? Bahkan bisa bosok kata mereka. Apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Lalu apa? Carilah dalil. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dicarilah, akhirnya penafsiran mereka yang ke belakangnya berantakan semuanya. Ini, tapi pengikutnya ada. Tadi itu kata mereka. Kenapa bisa tadi itu kata orang Jawa paham kejawen ini? Tadi itu takut yang tua, bertanya kepada yang lebih tua. Carilah ayat-ayat yang menurut mereka bisa pakai, ya cocok dari cocok. Akhirnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang paham manakala kita belum paham. Ayatnya benar. Ayatnya benar, tidak salah, tapi pemahamannya, menafsirkannya semau mereka. Hati-hati. Orang-orang yang sudah seperti ini sulit untuk dibenarkan. Ini hati-hati. Maka tatkala kita terkena orang-orang, kita terkena virus-virus yang namanya qaswatul qalb, penyakit kerasnya hati, hati-hati hari ini. Dia akan senantiasa menolak kebenaran-kebenaran. Apapun yang akan kita berikan, dia akan cari argumen untuk menentang itu. Hati-hati hari ini. Banyak orang-orang seperti itu. Kelihatannya cerdas, kelihatannya pintar, tapi mereka mencari kebenaran-kebenaran, memahami Al-Quran semau mereka sendiri. Lalu lihat diri kita. Para ulama mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang hatinya sakit dan dia terindikasi terkena penyakit qaswatul qalb, penyakit kerasnya hati adalah kerjaannya orang-orang yang punya penyakit qaswatul qalb ini adalah memiliki pribadi yang menipu. Mereka memiliki pribadi yang menipu. Artinya apa? Di hadapan orang yang beriman, dia seolah-olah beriman. Dia akan menampakkan secara zahirnya seolah-olah dia beriman. Dia akan menipu orang-orang beriman, tapi di luar itu dia akan berangkulan dengan orang-orang kafir. Dia akan dengan senangnya dia menghancurkan, bahkan menzalimi saudara-saudaranya yang beriman sendiri. Hati-hati. Tidak usah mencela orang lain. Lihat diri kita. Kalau kita lebih senang berangkulan dengan orang-orang kafir, kalau kita hari ini masih senang berdekat-dekatan dengan orang kafir, bahkan
menzolimi saudara-saudara kita yang beriman, yang muslim, hati-hati, jangan-jangan kita sudah ada bibit-bibit qaswatullah, bibit-bibit penyakit hati. Lalu seseorang yang terindikasi hatinya sakit, para ulama mengatakan bahwa dia itu senang sekali membuat kerusakan. Jadi kerjanya apa? Selalu dia berbuat kerusakan di dalam dunia ini. Hati-hati. Dan inilah hati-hati hari ini. Nah, tinggal kita lihat hari ini kita, bagaimana hari ini kita. Dan yang terakhir, orang yang punya penyakit hati, para ulama mengatakan selalu berburuk sangka. Nah, ini. Dan ingat, berburuk sangka ini ya, penyakit kerasnya hati. Bahkan hati-hati, tatkala seseorang itu mempunyai penyakit hasad dan dengki, nah ini dia itu mempunyai cabang yang namanya penyakit ini yang namanya syuh. Apa itu syuh? Syuh itu adalah penyakit kikir bakhil yang dituruti. Nah, jadi kalau orang sudah punya penyakit hasad dituruti, itu dalam dikatakan penyakit syuh. Syuh itu apa? Penyakit bakhil yang dituruti. Dan ini hati-hati. Apa? Rasulullah pernah bersabda, al-hasadu yakul hasanati kama takun nar khatar. Jadi kata Rasulullah, hasad itu menghanguskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi hari ini, tatkala kita punya penyakit yang namanya hasad, penyakit yang buruk sangka, maka kata Rasulullah adalah al-hasadu yakulul hasanati kama takulun nar khatar. Jadi hasad itu menghanguskan kebaikan-kebaikan, rontok pahala-pahala kita semua. Sholat kita merasa hari ini sering sholat. Puasa kita merasa hari ini puasa. Haji kita mungkin kita merasa sudah berhaji. Tapi tatkala kita punya penyakit hati, maka hilang semua. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mungkin ini saja yang dapat